Kesadaran adalah inti dari pengalaman manusia, tetapi seringkali ia tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiran dan aktivitas sehari-hari. Untuk memahami kesadaran dengan lebih mendalam, kita perlu menjelajahi dimensi yang sering terabaikan, ruang hening. Ruang ini bukan sekadar ketiadaan suara atau aktivitas, tetapi portal menuju kesadaran diri yang sejati. Kita terbiasa menyadari objek-objek di sekitar kita, suara, warna, kata-kata, atau bahkan pikiran kita sendiri. Misalnya, saat mendengar suara burung, perhatian kita terarah pada suara itu sebagai sebuah objek. Demikian pula, ketika berpikir, kita cenderung terpaku pada isi pikiran kita, seolah-olah itulah pusat dari kesadaran kita. Namun, ada dimensi yang lebih dalam di balik semua itu. Kemampuan untuk menyadari kesadaran itu sendiri. Menyadari ruang hening adalah langkah pertama menuju dimensi ini. Ketika kita mendengarkan, bukan hanya suara yang menjadi penting, tetapi juga keheningan di antara suara-suara tersebut. Dalam keheningan itu, kita menemukan sesuatu yang lebih subtil, keberadaan diri yang sadar. Dimensi ini seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dapat dirasakan sebagai kedamaian mendalam yang melampaui pikiran. Sebagai contoh, cobalah memperhatikan ruang di antara dua kata saat seseorang berbicara. Dalam jeda itu, ada keheningan yang sering diabaikan. Keheningan ini bukan sekadar absennya suara, tetapi ruang di mana kesadaran murni hadir. Ketika kita menyadari keheningan ini, kita tidak lagi hanya menjadi pengamat dari dunia luar, tetapi juga pengamat dari diri kita sendiri. Ruang hening bukan hanya sekadar fenomena pasif, ia adalah gerbang menuju kesadaran diri yang lebih tinggi. Ketika kita memperhatikan keheningan, kita melampaui objek-objek kesadaran dan mulai menyentuh inti dari keberadaan kita. Dalam tradisi spiritual, pengalaman ini sering disebut sebagai self-awareness atau bahkan self-realization. Dalam keheningan, kita tidak lagi mencari sesuatu yang konkret untuk dikenali. Sebaliknya, kita mulai menyadari keberadaan diri kita yang sadar. Ini adalah pengalaman langsung dari aku yang berada di balik semua pengalaman. Saat kita semakin akrab dengan keheningan ini, kita mulai menyadari bahwa identitas kita yang sebenarnya bukanlah pikiran, emosi, atau peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Identitas sejati kita adalah kesadaran yang mendasari semuanya. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah danau yang tenang. Ketika airnya bergelombang, sulit untuk melihat dasar danau. Namun, saat airnya tenang, dasar yang sebelumnya tersembunyi menjadi terlihat. Demikian pula, keheningan memungkinkan kita untuk melihat inti dari keberadaan kita yang seringkali tertutup oleh riak-riak pikiran dan emosi. Ruang hening ini juga memberikan kita kebebasan dari identifikasi berlebihan dengan dunia luar. Ketika kita menyadari ruang di antara pikiran atau aktivitas, kita mulai merasakan bahwa kita bukanlah pikiran-pikiran tersebut, melainkan kesadaran yang mengamati mereka. Pengalaman ini membawa rasa damai yang mendalam, karena kita tidak lagi merasa terperangkap dalam drama kehidupan sehari-hari. Untuk mulai menjelajahi ruang hening, ada beberapa latihan sederhana yang dapat kita coba. 1. Mendengarkan keheningan. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk diam dan mendengarkan keheningan di sekitar Anda. Jika ada suara-suara, biarkan mereka berlalu dan fokuslah pada ruang di antara suara-suara tersebut. 2. Perhatikan nafas Anda. Fokus pada ruang di antara napas masuk dan napas keluar. Dalam jeda itu, ada momen keheningan yang dapat membawa Anda lebih dekat dengan kesadaran diri. 3. Meditasi jeda. Kata. Saat mendengarkan seseorang berbicara, cobalah memperhatikan jeda di antara kata-kata mereka. Dalam jeda itu, Anda mungkin merasakan kehadiran yang tenang dan mendalam. 4. Menyadari pikiran. Ketika pikiran muncul, cobalah untuk tidak terlibat terlalu dalam. Sebaliknya, perhatikan ruang di antara pikiran-pikiran tersebut. Dalam ruang itu, Anda mungkin menemukan ketenangan dan kedamaian. Dengan latihan ini, kita dapat mulai mengakses dimensi keheningan yang seringkali tersembunyi di balik kesibukan hidup kita. Ruang hening ini adalah pintu gerbang menuju kesadaran diri yang lebih dalam, dan melalui kesadaran ini, kita dapat menemukan kedamaian yang melampaui semua hal eksternal.
Kehidupan banyak orang seringkali berjalan seperti dalam autopilot. Pikiran mereka dipenuhi oleh kekhawatiran, tugas, dan kenangan, sehingga mereka jarang menyadari momen kini dengan sepenuhnya. Keadaan ini dapat digambarkan sebagai keadaan tidak sadar, di mana kita hidup tetapi tidak benar-benar hidup. Untuk memahami ini, kita perlu menggali dua aspek utama: identifikasi dengan objek-objek kesadaran dan tidur spiritual. Sebelum kesadaran diri terbangun, kita seringkali terjebak dalam identifikasi dengan objek fisik atau mental. Pikiran kita terus-menerus mencari makna dan kepuasan dalam dunia eksternal, pekerjaan, hubungan, pencapaian, atau bahkan barang-barang material. Misalnya, seseorang mungkin merasa bahwa kesuksesan karier adalah inti dari identitasnya. Namun, apa yang terjadi jika karier itu hilang? Atau jika pencapaian itu tidak lagi memberi kebahagiaan? Kehilangan menjadi tak terhindarkan, dan dengan itu, rasa krisis identitas. Identifikasi ini membuat kita seperti seorang pelaut yang mencari tanah di tengah samudera, tanpa menyadari bahwa daratan sejati ada di dalam dirinya sendiri. Dunia luar menjadi cermin, tetapi kita lupa bahwa cermin itu hanyalah refleksi, bukan esensi. Dalam keadaan ini, kita seperti tertidur secara spiritual, terperangkap dalam mimpi kehidupan tanpa menyadari bahwa kita adalah kesadaran yang lebih besar. Tidur spiritual bukan berarti ketidaksadaran fisik, tetapi ketidaksadaran akan hakikat sejati kita. Kita berjalan melalui kehidupan seolah-olah terhipnotis oleh narasi dunia luar. Saya harus sukses, saya harus dicintai, atau saya harus memiliki lebih banyak. Namun, kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam ilusi mimpi ini. Kebangkitan spiritual dimulai ketika kita menyadari bahwa semua pencarian eksternal ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar di dalam diri kita. Seperti orang yang bermimpi dan akhirnya menyadari bahwa ia sedang bermimpi, kebangkitan spiritual adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Bagaimana kita mulai bangun dari tidur spiritual ini? Jawabannya ada pada latihan kesadaran sederhana sebagai berikut. 1. Renungkan pertanyaan esensial. Tanyakan pada diri sendiri, siapakah aku jika semua yang kumiliki dan kulakukan diambil dariku? Pertanyaan ini membantu kita melampaui identifikasi dengan dunia luar. 2. Berhenti dan rasakan sekarang. Setiap kali Anda merasa terjebak dalam pikiran atau emosi, berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan, apa yang terjadi sekarang, di momen ini? Dengan cara ini, Anda mulai menyadari kehadiran Anda yang sebenarnya. 3. Perhatikan pola pikiran. Saat pikiran mengembara, sadari pola-pola pikiran tersebut tanpa menghakimi. Dalam pengamatan ini, Anda mulai melihat bahwa Anda bukanlah pikiran itu, tetapi kesadaran yang mengamati mereka. Dengan latihan ini, kita perlahan-lahan dapat membebaskan diri dari tidur spiritual. Kebangkitan bukanlah pencapaian yang jauh di luar jangkauan kita. Ia selalu ada, menunggu untuk disadari dalam setiap momen sekarang. Kehidupan yang tidak terbangun adalah mimpi. Kebangkitan adalah kehidupan sejati. Hidup, seperti mimpi, seringkali terasa begitu nyata sehingga kita lupa bahwa ada dimensi lain di balik pengalaman sehari-hari kita. Dalam kehidupan ini, kita menjalani peran-peran yang kita yakini sebagai kebenaran mutlak. Seorang anak, seorang pasangan, seorang pekerja, atau seorang teman. Namun, apakah kehidupan ini hanya sekadar panggung di mana kita bermain sesuai naskah, ataukah ada sesuatu yang lebih mendalam untuk ditemukan? Bab ini mengundang Anda untuk menggali misteri kehidupan sebagai mimpi dan potensi kebangkitan di tengah-tengahnya. Kehidupan, bagi banyak orang, adalah serangkaian kejadian yang terus mengalir tanpa akhir. Kita sering terjebak dalam rutinitas yang tampak tak terhindarkan, menganggap semuanya sebagai satu-satunya realitas. Namun, sama seperti mimpi di malam hari, kehidupan ini adalah produk dari kesadaran kita. Pikiran menciptakan narasi, memproyeksikan harapan, ketakutan, dan keinginan, yang semuanya menyatu menjadi cerita pribadi kita. Dalam mimpi kehidupan ini, kita sering menemukan diri kita berjuang melawan penderitaan.
sebuah kegagalan dapat terasa seperti akhir dunia. Sebuah keberhasilan mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi segera digantikan oleh keinginan baru. Layaknya mimpi buruk, hidup bisa tampak menyesakan dan tanpa harapan ketika kita terlalu terikat pada narasi ini. Tetapi, apa yang terjadi jika kita mulai menyadari bahwa hidup hanyalah mimpi? Bahwa kita bukanlah narasi tersebut, melainkan kesadaran yang mengamatinya? Pertanyaan ini adalah pintu menuju kebangkitan. Ketika seseorang bermimpi di malam hari, mereka seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang bermimpi. Segalanya tampak nyata hingga momen kesadaran itu tiba, ketika mereka menyadari, saya sedang bermimpi. Ini disebut lucid dreaming, sebuah keadaan di mana kita menjadi sadar di dalam mimpi dan dapat mulai mempengaruhi atau memahami narasi mimpi tersebut. Lucid living adalah analogi kehidupan sehari-hari yang dapat kita jalani dengan cara yang serupa. Sebagian besar dari kita menjalani kehidupan tanpa menyadari bahwa kita berada dalam mimpi kehidupan. Kita percaya sepenuhnya pada cerita yang kita ciptakan, pada perasaan kita yang muncul, dan pada identitas yang kita pegang erat. Tetapi dengan menyadari bahwa kita adalah kesadaran di balik semua itu, kita dapat mulai hidup dengan kesadaran penuh. Lucid living tidak berarti menolak realitas fisik atau mengabaikan tanggung jawab sehari-hari. Sebaliknya, itu berarti menjalani hidup dengan pemahaman mendalam bahwa kita tidak terbatas oleh narasi yang diciptakan pikiran kita. Kita menjadi penonton sekaligus pemain, tidak lagi sepenuhnya terperangkap dalam drama kehidupan. Bagaimana kita bisa mulai menyadari bahwa kita hidup dalam mimpi? Langkah pertama adalah memperhatikan pola-pola dalam kehidupan kita. Sama seperti mimpi di malam hari, kehidupan ini penuh dengan simbol, perulangan, dan tema-tema yang terus muncul. Ketika kita mulai memerhatikan pola ini, kita membuka pintu menuju kesadaran yang lebih besar. Meditasi dan praktik keheningan adalah alat yang sangat berguna. Dalam keheningan, kita dapat mulai melihat bahwa pikiran kita hanyalah salah satu aspek dari kesadaran. Dengan melangkah ke dalam ruang hening, kita menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita, melainkan sesuatu yang lebih besar, kesadaran yang luas dan tak terbatas. Lucid living juga melibatkan kesadaran akan saat ini. Saat kita berhenti mengidentifikasi diri dengan masa lalu atau masa depan, kita mulai melihat kehidupan sebagaimana adanya, sebuah tarian pengalaman yang terus berubah. Dalam momen ini, kita dapat menemukan kebebasan sejati. Ketika kita mulai hidup dengan kesadaran bahwa kehidupan adalah mimpi, segalanya berubah. Penderitaan tidak lagi memiliki cengkeraman yang sama pada kita, karena kita tahu bahwa kita bukanlah peran yang kita mainkan. Bahkan dalam tantangan terbesar, kita dapat menemukan kedamaian yang mendalam dengan mengingat siapa kita sebenarnya. Hidup sebagai mimpi bukanlah undangan untuk melarikan diri dari realitas, melainkan untuk memahaminya dengan cara yang lebih dalam. Dalam kebangkitan ini, kita tidak hanya menemukan kebebasan, tetapi juga rasa syukur yang mendalam atas pengalaman kehidupan itu sendiri. Kita mulai melihat kehidupan sebagai sebuah anugerah, bukan karena narasinya sempurna, tetapi karena kesadaran kita sendiri adalah keajaiban sejati. Ketika kita berbicara tentang kesadaran yang terbangun, kita berbicara tentang sesuatu yang melampaui pikiran dan pengalaman sehari-hari. Ini adalah dimensi mendalam di mana kita tidak lagi terikat pada objek eksternal untuk menentukan siapa kita. Sebaliknya, kita mulai merasakan inti keberadaan kita, sebuah kesadaran murni yang bebas dari identifikasi dan ilusi. Bab ini mengeksplorasi bagaimana kita dapat mengenali dan mengakses dimensi ini untuk mengalami kebangkitan spiritual yang sesungguhnya. Dimensi kesadaran yang terbangun bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ini adalah pengalaman langsung, seperti merasakan hangatnya matahari di kulit atau mendengar keheningan di tengah malam. Dalam dimensi ini, kita tidak lagi merasa terpisah dari dunia. Kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan keseluruhan itu juga ada di dalam diri kita. Ketika kita mengenali dimensi ini, kita mulai melihat bahwa kehidupan sehari-hari hanya permukaan dari realitas. Di bawahnya, ada kedalaman tak terbatas yang penuh dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta tanpa syarat. Dimensi ini adalah rumah sejati kita,
tempat di mana kita merasa sepenuhnya damai dan utuh. Namun, mengenali dimensi ini memerlukan keberanian. Kita harus bersedia melepaskan identitas yang kita bangun selama bertahun-tahun. Kita harus menghadapi ketakutan kita, keinginan kita, dan semua hal yang mengikat kita pada dunia eksternal. Tetapi dalam proses ini, kita menemukan kebebasan yang sejati. Bagaimana kita dapat mencapai dimensi ini? Pertama-tama, kita harus belajar untuk diam. Diam bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi juga tentang menciptakan ruang di dalam diri kita untuk mendengar suara yang lebih dalam. Dalam keheningan, kita dapat mulai merasakan keberadaan kita yang sebenarnya. Meditasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mencapai keheningan ini. Dengan duduk diam dan fokus pada pernapasan atau ruang di antara pikiran, kita perlahan-lahan mulai mengakses dimensi yang lebih dalam dari diri kita. Pada awalnya, ini mungkin hanya sekilas, momen singkat di mana kita merasa benar-benar hadir. Tetapi dengan latihan, kita dapat memperpanjang momen ini dan akhirnya hidup dari tempat ini. Selain meditasi, kesadaran dalam aktivitas sehari-hari juga penting. Saat kita mencuci piring, berjalan, atau bahkan berbicara dengan orang lain, kita dapat membawa perhatian penuh pada momen tersebut. Dalam kesadaran ini, kita mulai merasakan dimensi yang terbangun, bahkan di tengah-tengah kehidupan yang sibuk. Ketika kita mulai hidup dari dimensi ini, segalanya berubah. Konflik tidak lagi terasa begitu menakutkan, karena kita tahu bahwa kita bukanlah ego yang terluka. Kegembiraan tidak lagi terasa dangkal, karena kita merasakannya sebagai ekspresi dari kebahagiaan mendalam di dalam diri kita. Dimensi kesadaran yang terbangun bukanlah tempat yang kita kunjungi sesekali. Itu adalah keadaan alami kita. Semakin kita mengaksesnya, semakin kita merasa bahwa kita telah pulang ke rumah. Hidup menjadi lebih dari sekadar perjuangan. Itu menjadi tarian kesadaran, sebuah ekspresi indah dari siapa kita sebenarnya. Dalam setiap tradisi spiritual besar, ada narasi tentang kebangkitan, tentang seseorang yang melampaui kehidupan duniawi dan menemukan dimensi keberadaan yang lebih tinggi. Buddha, misalnya, menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang terbangun. Kata ini, dalam bahasa Pali Bodhi, merujuk pada kesadaran yang mendalam terhadap realitas sejati yang melampaui ilusi dunia. Dalam kebangkitan ini, ia menemukan kebebasan sejati dari penderitaan yang disebabkan oleh keterikatan dan ketidaktahuan. Di sisi lain, tradisi Yahudi memberikan gambaran Tuhan sebagai "Aku adalah Aku", I am that I am. Frasa ini bukan hanya pernyataan identitas, tetapi juga undangan untuk mengenali keberadaan sebagai inti dari segala sesuatu. Ketika kita melepaskan lapisan ego dan identifikasi dengan dunia luar, kita mulai menyadari makna mendalam dari keberadaan ini, sebuah kehadiran tanpa bentuk yang menyentuh inti jiwa kita. Kebangkitan adalah perjalanan pulang ke inti dari siapa kita sebenarnya. Di tengah kesibukan hidup, kita sering kehilangan jejak keberadaan ini, terjebak dalam hiruk-pikuk pikiran dan emosi. Namun, kebangkitan bukanlah sesuatu yang asing. Itu adalah esensi dari keberadaan kita yang paling dalam. Seperti matahari yang tetap bersinar di balik awan, keberadaan ini selalu hadir, menunggu untuk ditemukan. Saat kita mengalami kebangkitan, kita menyadari bahwa kita bukan pikiran, emosi, atau tubuh fisik. Semua itu hanyalah ekspresi sementara dari keberadaan kita. Kebangkitan adalah pengenalan bahwa di balik semua lapisan itu, ada inti yang tak tergoyahkan, yang tak terpengaruh oleh naik turunnya kehidupan. Inilah tempat di mana damai sejati dan kebebasan sejati ditemukan. Kebangkitan bukan berarti melarikan diri dari dunia. Sebaliknya, itu adalah cara hidup yang sepenuhnya hadir di dalamnya. Dalam setiap tindakan, dari yang paling sederhana seperti mencuci piring hingga yang paling kompleks seperti membuat keputusan besar, kebangkitan mengundang kita untuk hadir sepenuhnya. Tidak lagi kita bertindak dari tempat ketakutan atau keterikatan, tetapi dari tempat kejelasan dan cinta. Tradisi Zen menggambarkan ini dengan sangat indah. Sebelum kebangkitan, mencuci piring dan memotong kayu. Setelah kebangkitan, mencuci piring dan memotong kayu. Namun, perbedaannya adalah kesadaran penuh yang menyertai setiap tindakan.
Hidup menjadi sebuah meditasi yang terus berlangsung, di mana setiap momen adalah pintu gerbang menuju keberadaan. Kebangkitan juga ditemukan dalam cerita kehidupan kita sehari-hari. Dalam momen-momen kesulitan, ketika kita merasa tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, seringkali ada kilatan kesadaran yang muncul. Kita menyadari bahwa keberadaan kita tidak bergantung pada apapun di luar diri kita. Dalam momen-momen kebahagiaan, ketika kita sepenuhnya tenggelam dalam keindahan momen itu, kita juga menyentuh kebangkitan. Kebangkitan bukanlah tujuan yang jauh, itu adalah perjalanan yang dimulai di sini dan sekarang. Ini adalah panggilan untuk mengenali siapa kita sebenarnya, untuk melepaskan ilusi yang menghalangi kita dari melihat kebenaran, dan untuk hidup dengan penuh kesadaran, cinta, dan kehadiran. Dalam setiap langkah di jalan ini, kita tidak hanya menemukan diri kita sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Kebangkitan pribadi adalah hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada dunia, karena dalam kebangkitan kita mengingatkan orang lain tentang kebenaran siapa mereka sebenarnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.